Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Vio. Selamat pagi Bu Suci. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Baiklah Ibu, di pagi hari ini saya meminta waktu Ibu sebentar, sekitar 10 sampai 15 menit. Oh iya, boleh, silakan Bu Suci. Nah, di pagi ini kita akan melaksanakan praobservasi. Seperti yang sudah kita obrolkan kemarin, bahwa kita akan melaksanakan observasi atau supervisi akademik. Nah, terdapat 3 tahapan, yaitu praobservasi, kemudian observasi, selanjutnya pasca observasi. Kegiatan kita hari ini adalah praobservasi. Tujuan kita hari ini adalah untuk melihat kesiapan Ibu Vio ketika dalam melaksanakan observasi nanti. Oh iya. Baiklah Ibu Vio, ketika nanti pelaksanaan observasi, apakah Ibu sudah menentukan jadwal, kemudian apakah ada materi yang sudah Ibu tetapkan? Ya, saya sudah menentukan jadwal ya Bu Suci. Itu akan dilaksanakan pada hari Rabu jam pertama dan kedua. Terus materinya juga saya sudah siapkan itu. Materinya adalah materi tentang angka, numbers ya Bu Suci. Tentang numbers, bahasa Inggris ya Ibu? Iya. Pelajaran bahasa Inggris. Baiklah, untuk tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajarannya ada 2 Bu Suci ya. Yang pertama itu peserta didik mampu mengidentifikasi angka dari 1 sampai 50 menggunakan bahasa Inggris. Nah, yang kedua, dari dia bisa mengidentifikasi angka, saya mau peserta didik mampu mendeskripsikan jumlah benda menggunakan angka dalam bahasa Inggris, seperti itu. Ya. Berarti Ibu sudah menentukan jadwal, materi, dan tujuan pembelajarannya. Baiklah, kalau misalnya seperti itu, persiapan apa saja yang sudah Ibu lakukan? Persiapannya yang pertama tentunya modul ajarnya Bu Suci ya, karena terdapat rencana pembelajaran atau rencana kegiatannya. Selanjutnya yaitu media dan perangkat yang nanti akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Itu Bu Suci. Berarti Ibu sudah mempersiapkan pembelajarannya dengan sangat matang. Ibu, adakah kekurangan atau hambatan yang kira-kira akan terjadi? Ya, saya kira ada 2 Bu Suci ya. Yang pertama, menurut saya anak didik saya itu memiliki beragam kemampuan. Maka jadi saya mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan tingkat kemampuan mereka, seperti itu. Terus yang kedua, karena di daerah saya ini sering terjadi mati lampu Bu Suci, jadi nanti mungkin kendalanya ada pada teknis, mungkin pada saat pemutaran video lampu mati seperti itu. Kita tidak tahu nanti apa yang terjadi pada listriknya Bu Suci ya. Iya, kalau misalnya kendala teknis kita kurang paham ya Bu ya, bagaimana untuk mencegahnya, bagaimana kalau adakah Ibu solusi untuk mencegah kendala teknis tersebut kira-kira? Ya, mungkin kalau pencegahannya saya kurang tahu ya, karena itu masalah teknis. Tapi kalau dalam mengatasinya tentu saja saya sudah mempersiapkan, rencananya mempersiapkan media ajar yang lain yang lebih konkret seperti itu, yang tidak menggunakan infokus atau video pembelajaran seperti itu. Ya, bagus sekali Ibu, persiapan dan strategi untuk meminimalisir hambatannya. Tadi juga saya lihat Ibu sudah mempersiapkan pembelajaran diferensiasi, betul ya Bu ya? Kira-kira ketika terjadi hambatan itu, adakah orang yang Ibu harapkan untuk membantu? Ya, tentu saja rekan kerja saya Bu Suci ya, atau mungkin dari Bu Suci yang bisa membantu saya. Oh baik Bu, saya siap untuk membantu. Nah, dari percakapan kita ini Ibu Vio, kira-kira ketika observasi nanti, kompetensi diri Ibu yang ingin Ibu kembangkan apa? Ya, ada 2 Bu Suci ya, saya berharap sekali. Yang pertama tentu saja kompetensi secara intelektual, saya sebagai seorang guru yang akan mentransfer ilmu pengetahuan kepada anak didik saya. Terus yang kedua, dikarenakan nanti pada saat kegiatan pembelajaran itu kan ada games ya Bu Suci ya. Nah, itu nanti tentunya akan terjadi kegaduhan antara mereka bersama dengarkan kelompoknya. Nah, di situ saya sebagai seorang guru harus bisa mengendalikan emosi dengan menggunakan pendidikan sosial emosional untuk mengontrol emosi saya sendiri sebagai seorang guru. Benar Bu, sebelum kita mengajarkan pembelajaran sosial emosional kepada murid, kita harus mengontrol emosi kita dulu. Betul sekali Bu Vio. Nah, strategi apa yang Ibu akan laksanakan untuk mengembangkan kompetensi diri Ibu tersebut?
Ya, saya akan menggunakan teknik stop seperti itu, Bu Suci. Teknik stop, Ya, teknik ya. stop, ambil napas dalam-dalam dan berhitung agar nanti saya bisa mengontrol emosi saya. Selanjutnya saya akan mengajak siswa melakukan ice breaking seperti itu agar saya senang, siswa pun menjadi senang sehingga pembelajaran menyenangkan untuk saya dan siswa seperti itu. Bagus sekali Bu Vio. Nah, insya Allah nanti percakapan kita pada praobservasi ini dan terus kegiatan kita waktu observasi nanti akan membantu Ibu Vio dalam mengembangkan kompetensi yang ingin Ibu capai. Oh ya, amin ya Allah. Terima kasih ya Bu Suci. Baik Bu Vio, nanti hari Rabu tolong hubungi saya. Semoga kegiatan observasinya berjalan lancar. Oke. Kita akhiri kegiatan praobservasi ini ya Bu Vio. Oke, Bu Suci. Terima kasih atas waktunya. Ya, Wassalamualaikum. sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Good afternoon, my students. How are you today? I'm fine too, thank you. So, I want to ask you with singing a song first. Mem akan menanyakan kabar melalui sebuah lagu. As usually, right? Seperti biasa ya. Good afternoon, my students. How are you? Good afternoon, my students. How are you? Good afternoon, my students. Good afternoon. Good afternoon, my students. How are you? Okay, thank you. Before we start our lesson, I want you to sing a song, national song, right? Mem mau kalian nyanyikan lagu wajib nasional dulu, seperti biasa ya. Siapa yang mau mimpin? Who wants to lead? Oke, Nisha. Nisha, please. Halo, halo Bandung. Oke. Everyone stand up, please. Semuanya silakan berdiri. Okay, everyone sit down, please. Before we start our lesson today, I want you to pray together. Who wants to lead the prayer this afternoon? Siapa yang mau memimpin doa dulu? Oke, Richard and Andra. Let's pray together. Stand up, please. Greeting to the teacher. Sit down, please. Okay, thank you, Andra and Richard. Sit down, please. My students, who wants absent today? Siapa yang tidak masuk hari ini? Sakit atau izin? Zahra izin. Oke.
kita buat minggu lalu, last week ya. Nah, kesepakatan kelas 4A yang pertama apa? The first Disiplin dan tepat waktu. disiplin dan tepat waktu. It means that itu maksudnya apa? Yang tidak boleh telat. Iya, tidak boleh datang. Second, Menjaga kebersihan. oke, sudah bersih belum kelasnya? Bersih. Coba lihat atas bawah sorokan, sudah bersih? Bersih. Kalau kelas bersih, kalian nyaman tidak belajar? Nyaman ya. Betul. Yang nomor 3 apa? Menyelesaikan tugas. Oke, tepat waktu bisa juga. Semuanya apakah sudah menyelesaikan tugas tepat waktu? Oke. Anak-anak, my students, give attention please. Nah, here, this is our objective learning today. Jadi hari ini tujuan belajar kalian, there are 2 objective learning type. Yang pertama, identifying. Hari ini kalian akan mengidentifikasi angka number 1 until Oke, 150 in English of course ya. Jadi kita belajar angka, learning numbers, right? Next, describing. Nah, di sini yang kedua tujuannya kalian akan menggunakan there is and there are dalam mendeskripsikan benda, mengenal ya, menggunakan angka 1 sampai 50, right? Next. Nah, ini kan akan jelaskan. I will explain to you about benefit of this material ya. Jadi biar kalian termotivasi, kalian harus tahu dulu apa sih gunanya belajar ini kan. Nah, the first one is keterampilan berhitung kalian, skill counting kalian ya. Jadi dengan kalian belajar number 1 until 50, kalian secara tidak langsung belajar tentang mengolah angka. Nah, apa tadi bahasa Inggris angka? Numbers. Oke, good. Next, second, meningkatkan kosakata. Apa kosakata bahasa Inggrisnya in English? Vocabulary. Kosakata. Kalian belajar menambah kosakata kalian dalam berbahasa Inggris. Oke, next, mempermudah pembelajaran. Tentu saja mempermudah kalian. Kalau kalian sudah memperbanyak kosakata 1 sampai 50, berarti sudah ada there are 50 word. Jadi ada 50 kata yang kalian sudah peroleh. So, kalian akan bermudah untuk belajar ya. The last one, penggunaan dalam teknologi. Next. Nah, coba I want to ask you about our material last week. Men tanya dulu nah tentang materi kita minggu lalu. Did you remember about our material last week? Masih ingat tak materi kita minggu lalu? Tentang apa? What about our material last week? Tentang apa di minggu lalu? Yes, angka bahasa Inggrisnya apa? Nah, numbers 1 until 50. Oke. Masih ingat? Oke, kita cek ya. Let's check. Oke, look and match. Nah, there are so many numbers here. Jadi ada angka, ini ada 11, 12, and the others. Kalian diminta untuk menjodohkan, lihat dan cocokkan. So now I want to ask you, anybody knows? Alfi, first. Alfi, silakan Alfi. Angka 11 ya, yang mana? Bahasa Inggrisnya angka 11. Oke, is that true? Benar gak? Benar. Oke, thank you Alfi. Give applause for Alfi. Next, nomor 12, angka 12. Oh iya, coba nopen. Oke, gantian ya. Angka 12, very easy. Oke, is that true? Benar gak? Oke, thank you nopen. Oke, so, ya kalian sudah ingat ya. Masih
is and there are. Berikut adalah materi bahasa Inggris Kurikulum Merdeka. Perhatikan baik-baik ya. There is dan there are artinya ada. Apa ya perbedaannya? There is artinya ada untuk benda tunggal atau yang berjumlah satu. Sedangkan there are artinya juga ada untuk benda jamak atau yang berjumlah lebih dari satu, dua atau lebih, bisa 3, 4, sampai ratusan dan ribuan. Berikut contoh kalimat perbedaan there is dan there are. There is a book on the desk. Adalah sebuah buku di atas meja. There are 2 books on the desk. Ada 2 buku di atas meja. Perhatikan, there is itu bendanya cuma satu, sedangkan there are bendanya lebih dari satu. Di sini contohnya adalah 2. Contoh yang lain, oke, follow after me ya. There is a pen on the desk. There is a pen on the desk. Ada sebuah pen di atas meja. There are 2 pens on the desk. Sekali lagi, there are 2 pens on the desk. Ada 2 pen di atas meja. Oke, sekarang kita akan berlatih membacanya beberapa kalimat. Follow after me, baca setelah Miss ya. There are 2 tables. There are 2 tables. There are 2 tables. There are 2 tables. There are 2 cupboards. There are 2 There cupboards. are 2 cupboards. There are 2 cupboards. Do you understand about materials? Paham nak? Okay. Any question about the video? Ada pertanyaan nggak tentang penjelasan video tadi? Kita akan lanjutkan. We will continue our material, but I want to use ice breaking first. Coba semuanya berdiri dulu, stand up please. Ya, sepertinya sudah mulai capek. So, I want you to clap the best. Mem mau kalian tepuk the best. Okay, everyone, attention. Pati, hello, Pati, stop microphone. Okay, tepuk the best. I am the best. We are the best. We are the best.
There are 20 rulers. Nah, kalau Baby Shark dia menjawab ruler 20. Seharusnya dibalik. Oke, Baby Shark. Ya, tidak ada detalnya. Ada lagi detalnya, dia terbalik benda dan jumlah apa saja. Oke. Nah, untuk yang unggul pada soal tugas kita hari ini, yang unggul poinnya itu adalah kelompoknya Bondo. Oke, coba ulangan sekali lagi ya, Oke, any question? Ada pertanyaan tidak tentang materi kita hari ini? Oke, kalau tidak ada, coba tebak dulu ya. Saya akan sebutkan bahasa Indonesia-nya. Yang bisa menjawab bahasa Inggris, up your hand. Bisa menjawab silakan ya. Silakan. Apa bahasa Inggrisnya? 25 buku. Baca. There are 25 books. Oke, sejak itu benar nggak? Applause for Richard. So, any question so far? Ada pertanyaan tidak untuk hari ini? Are you happy? Senang tidak hari ini? Do you enjoy with your material? Enjoy your pelajarannya? Enjoy. Do you enjoy? Emangnya tahu apa itu enjoy? Enjoy itu santai, menyenangi. Oke, my children, I think that's all for today. Saya merasa cukup sekian untuk hari ini. Next time ya, selanjutnya kalian belajar angka 1 until 100. 1 sampai? Oke, kita tutup hari ini mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Vio. Selamat pagi Bu Suci. Nah, apa kabar hari ini Bu Vio? Alhamdulillah baik sekali. Ya, kemarin kan kita sudah observasi di kelas. Terima kasih ya Ibu sudah mengizinkan saya untuk mengamati pembelajaran Ibu pada saat di kelas kemarin. Oh iya, terima kasih Bu Suci karena sudah meluangkan waktunya untuk observasi di kelas saya kemarin. Ya, kemarin setelah saya observasi, itu Ibu saya lihat kalau di kelas itu siswanya sudah terlihat aktif, kemudian mereka banyak bertanya ya Ibu ya. Jadi suasana kelas itu terlihat menyenangkan seperti itu Ibu. Siswa-siswa juga tampak tertarik dengan belajar bahasa Inggris. Nah, kalau menurut Ibu, kesan apa yang Ibu rasakan pada saat pembelajaran tersebut? Ya, menurut saya kesan yang saya rasakan pada saat proses pembelajaran tentunya saya merasa cukup puas dengan metode pembelajaran yang saya terapkan bersama dengan siswa melalui pendekatan belajar berintegrasi itu sendiri. Saya lihat siswa saya sebagian sangat antusias ikut terlibat dalam pembelajaran. Namun tentu ada kendala. Ada sebagian dari siswa saya itu yang masih belum berani untuk terlibat dalam pembelajaran karena ya mungkin lamban dalam menangkap pembelajaran seperti itu Bu Suci. Iya Ibu ya. Saya juga melihat kemarin itu siswanya sudah antusias ya Ibu ya. Tapi memang ada beberapa siswa yang ketika dia ingin bertanya itu tidak sempat ditunjuk ya Oh Ibu iya. ya. Iya, jadi memang permasalahannya itu ada dalam pengelolaan waktunya Bu Suci. Jadi karena waktu yang terbatas, mungkin jadi siswa itu tidak semuanya secara merata dapat kesempatan untuk mengutarakan pendapat seperti itu. Berarti Ibu merasa kurang di bagian waktu. Iya, manajemennya betul. Kalau yang lainnya ada nggak Bu yang Ibu merasa kurang? Ya, itu tadi yang saya sudah bicarakan di awal Bu Suci, karena pengelolaan waktu yang terbatas, sementara siswa saya itu beragam secara kemampuan, ada yang dia cepat dalam menangkap pembelajaran dan ada pula yang memang sangat lamban, sehingga saya agak kerepotan mengatur, mendahulukan yang mana yang harus lebih diperhatikan, seperti itu. Kalau yang Ibu merasa sudah cukup baik ketika pembelajaran kemarin, apa saja kira-kira? Ya tentunya dengan menerapkan pendekatan pembelajaran diferensiasi, saya menyajikan pembelajaran yang cukup menarik. Contohnya menayangkan PPT yang dengan tampilan yang sangat menarik bagi siswa secara audiovisual dengan video pembelajaran
tentu saja mereka sangat tertarik kalau disediakan video-video seperti tontonan pembelajaran seperti itu, atau games-games yang interaktif. Nah, mereka ikut antusias, sangat antusias sekali, sehingga tadi menjadi tidak terlalu aktif. Itu yang saya menjadi masalah saya itu. Ya, saya juga melihat ketika di kelas kemarin itu siswanya sangat antusias ya. Jadi mungkin agak sulit mengontrol semuanya ketika semuanya ingin berbicara. Iya, betul. Iya, itu. Kira-kira Ibu ketika kendala tersebut terjadi, bagaimana caranya agar siswa yang antusias ini mendapat giliran secara merata, jadi semuanya bisa ditunjuk untuk bertanya. Iya, mungkin menurut saya untuk selanjutnya saya akan menerapkan secara diskusi secara bergiliran dalam mengutarakan pendapat. Jadi lebih terstruktur Bu Suci ya. Jadi saya seperti memegang aksen istilahnya ya. Jadi saya akan checklist anak-anak yang memang sudah pernah berpendapat, akan saya checklist. Nah, yang belum nanti baru akan saya berikan kesempatan seperti ini sehingga nanti lebih merata. Saya kira seperti itu. Ya, Ibu Vio sangat bagus itu Bu ya. Jadi yang sudah bertanya, sudah berbicara itu dicatat seperti itu ya Ibu ya. Jadi saya rasa itu bisa membuat siswa yang pasif ya, yang belum bertanya itu bisa ditunjuk seperti itu ya Bu ya. Kemudian itu sudah kita dapat solusinya Bu ya. Kemarin itu kan saat pra observasi kita ingin meningkatkan kemampuan diferensiasi dan keterampilan sosial emosional. Ya, Ibu. Bagaimana ketika pembelajaran kemarin, apakah pembelajaran diferensiasi tersebut sudah diterapkan? Ya, sudah diterapkan di kelas 4A dalam pelajaran bahasa Inggris, dan memang cukup membuat siswa tertarik terlibat dalam pembelajaran. Namun itu tadi Bu Suci ya, karena memang tidak semua kelompok itu memiliki tingkat kemampuan yang sama, sehingga ada siswa yang bahkan belum berani untuk bersuara. Nah, itu tadi mereka ada yang kelompok yang lebih dominan itu ingin selalu menunjuk, sehingga yang belum tidak mendapat kesempatan gitu tadi. Nah, saya mungkin memikirkan bagaimana asesmennya selanjutnya, apa mungkin tambahan waktu atau semacam tambahan asesmen seperti itu mereka. Ya, menurut saya yang tadi ide Ibu untuk menggilirkan siswa itu sudah cukup baik. Oke. Itu ya. Kemudian Ibu, apakah pembelajaran KSE-nya sudah cukup baik apa bagaimana Ibu? Nah, kalau untuk keterampilan sosial emosional itu sendiri, kalau di kelas 4 itu karena memang siswanya belum tertata secara emosionalnya seperti itu. Ada yang mau dia sendiri yang dominan, yang mau pendapat. Ada yang bahkan sama sekali tidak mau bersuara. Ada yang tidak menghargai pendapat temannya, dia mau dia sendirilah yang maju, sementara yang lain tidak boleh. Nah, dia egois mekanisme sendiri. Nah, jadi saya mengajak siswa dulu berefleksi dulu seperti itu, kesulitan yang kalian hadapi atau mungkin hal-hal yang kalian suka dalam pelajaran ini yang mana. Dan yang terutama yang kesulitan itu mungkin ada siswa tadi ada penyebab dia tidak memiliki percaya diri. Nah, jadi saya memberikan ruang pada mereka untuk menempelkan sticky note di depan seperti itu, memberikan suaranya apa yang menyebabkan dia tidak berani seperti itu. Jadi curhatlah istilahnya, sharing mereka secara ini untuk KSE ini. Bagus sekali ide Ibu ya, jadi berefleksi. Memang mungkin siswa itu ada yang tidak berani berbicara, jadi dia lebih nyaman untuk menulis ya. Jadi Ibu sudah menerapkan KSE dengan sangat baik menurut saya. Adakah keterampilan yang lain Ibu yang ingin Ibu kembangkan pada KSE-nya? Ya, tentu saja, karena memang di KSE itu kan ada banyak komponen ya Bu Suci, semacam self-awareness seperti itu kan, atau teknik stop yang untuk meredam kegaduhan yang terjadi pada saat diskusi. Nah, mungkin itu nanti akan lebih dikembangkan agar siswa itu lebih tertata secara emosional, tidak lagi berebut ketika mau mengutarakan jawaban atau pendapat. Jadi lebih bergilir mereka, lebih menghargai satu sama lain. Ya, jadi ketika siswa itu aktif, ya diterapkan teknik stop itu baik. Menurut saya juga kemarin saat observasi ini penerapan KSE-nya sudah bagus ya. Jadi siswanya sudah dikelompokkan, mereka belajar berkelompok gitu ya Bu ya. Terakhir juga Ibu sudah menanyakan perasaan siswa seperti itu, berefleksi. Lalu juga banyak ice breaking, menurut saya itu sangat membangkitkan minat siswa untuk belajar.
Karena apakah lagi kan anak SD ini Sangat bernyanyi, suka, gitu ya. betul. Jadi sudah diterapkan sangat baik untuk saya. Alhamdulillah. Semoga kita sama-sama menjadi lebih baik ya Ibu ya. Ya, semoga. Amin. Ya, jadi dilanjutkan ini penerapan diferensiasi sama KSE-nya ini diterapkan selanjutnya pada pembelajaran yang lain. Oke, terima kasih Bu Suci atas ilmunya. Semoga ini bermanfaat pertemuan ini tentunya semakin meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang guru. Terima kasih Bu Suci. Ya, Ibu, jadi mungkin beberapa waktu ke depan saya ingin menyempatkan diri untuk melihat perkembangan Ibu. Ya, boleh. Kelas ya. Terima kasih Bu Tio atas waktunya. Ya, sama-sama Bu Suci. Assalamualaikum. Bersalam.